Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Bungo TV dimanapun Anda berada. Apa kabarnya semuanya? Ketemu lagi bersama saya Ika Mak Bungo di acara Inspirasi Wanita. Kali ini saya membahas tentang seputaran wanita, khususnya tentang kecantikan. Kalau di episode kemarin saya sudah membahas tentang hijab dan sedikit tutorialnya. Hari ini saya akan membahas tentang area wajah pada wanita. Apa saja yang akan saya bahas? Pertama, saya akan membahas tentang pemakaian primer di daerah-daerah tertentu pada wajah. Selanjutnya akan saya memberikan tutorial sedikit membuat alis, tentunya tanpa dicukur, dan sedikit tips menggunakan softline dengan mudah. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh model saya, Mbak Ides. Apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah kabarnya Alhamdulillah sehat. Baik. Hari ini jadwalnya kemana aja? Kalau Hari boleh tahu? ini nanti kita palingan jadwalnya seperti biasa, rutinitas untuk berita ya, untuk news gitu. Oke. Kalau di jadwal yang padat kayak gini, sehari-harinya Mbak Idesnya menggunakan make up atau enggak? Pastinya ya sih Kak, soalnya apalagi pekerjaan ini berhubungan dengan kita tampil di depan kamera, depan layar juga tentunya kayak harus menuntut tampilan kita harus tetap cantik dan salah satunya make up mungkin penunjang kecantikan juga. Tentu saja ya, salah satu yang membuat wanita itu percaya diri itu ya make up. Jadi di sini saya pengen tanya juga sama Mbak Ides. Kalau misalkan make up yang seperti apa sih yang Mbak Ides biasa pakai di wajah? Karena ini make upnya setiap hari sih Kak ya, mungkin lebih ke make up yang sekedar aja, yang natural lah kata orang sekarang ya gitu. Makanya juga dengan adanya program Inspirasi Wanita ini mungkin saya dan pemirsa Bungo TV yang di rumah juga pengen tahu sebenarnya make up yang bagus itu seperti apa gitu. Nah, jadi di acara ini saya akan membahas sedikit tentang primer pada awalnya. Jadi primer itu yang Mbak Ides lah, itu tuh hal yang sangat mendasar di make up. Nah, jadi sebelum kita memakai foundation, sebelum kita memakai bedak tabur, kita terlebih dahulu memakai primer. Buat di rumah yang tanya-tanya primer itu apa? Primer itu adalah base make up. Nah, jadi sebelum kita menggunakan rangkaian kosmetik, kita harus menggunakan base make up. Nah, begitu. Kalau untuk primernya sendiri, seberapa penting Kak kalau dalam make up itu Kak? Kalau menurut saya ya, Ides ya, kalau primer itu boleh dipakai, boleh enggak, tergantung kebutuhan aja. Karena kulit setiap orang tuh beda-beda. Ada yang kering, ada yang normal ke kering, ada yang berminyak begitu. Kalau Ida sendiri tipe mukanya seperti apa? Mungkin kalau Ida sendiri lebih ke berminyak tapi di daerah hidung gitu kayak. Oh, jadi di daerah hidung tuh lebih sering keluar minyak. Jadi salah satu fungsi dari primer juga, kalau misalnya kita pakaikan di daerah-daerah tertentu, dia itu meminimalisir pori-pori kita. Jadi tergantung kalau kita pemakaiannya banyak, mungkin keringat yang bakal keluar itu lebih sedikit. Karena dia terhambat tadi gitu. Kalau untuk penggunaan primernya ini juga Kak, kalau digunain setiap hari masih bisa dikatakan aman nggak sih Kak? Kalau primer, karena primer ini salah satunya fungsinya cuma untuk mengecilkan pori-pori, untuk melembutkan wajah dan lebih kayak melembabkan, jadi tidak masalah kalau dipakai sehari-hari. Tergantung bagaimana sifat dari primer itu sendiri gitu. Jadi primer itu banyak sifatnya. Iya, Kak Ika ini kan juga ya bisa dibilang MUA yang udah cukup dikenal banyak ya, khususnya di Kabupaten Bungo ini juga. Pernah nggak sih Kak ketemu klien pengantin gitu yang memang tipe mukanya agak bertekstur atau mungkin agak sulit lah untuk ditimpa dengan foundation gitu? Oke, kalau mengenai wajah, kalau misalnya di lokasi saya seringkali bertemu dengan tekstur-tekstur wajah yang sangat sulit dipakaikan foundation. Salah satunya apabila klien itu memakai pemakaian krim dokter, otomatis dia akan menjadi lebih licin dan lebih susah lengket di wajah kita. Jadi sebaiknya sebelum pakai make up memang harus bersih dari apapun, dari krim, dari pemakaian bedak yang lain. Jadi emang sudah cuci muka sudah bersih. Berarti untuk penggunaan primer ini sendiri untuk wajah klien yang mungkin bertekstur, berminyak, mungkin cenderung kering, sangat membantu gitu ya Kak? Membantu, salah satunya tadi dengan mengecilkan pori-pori. Walaupun tidak tertutup sempurna, begitu biasanya. Jadi buat kalian di rumah yang pengen tahu lebih lanjut, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, baiklah pemirsa Bungo TV, sebelum saya mengaplikasikan primer di muka model saya mau memberitahu masing-masing dan fungsi dari primer itu sendiri, karena beda merek otomatis dia beda juga fungsinya. Pertama ada sifat primer yang
mengecilkan pori-pori itu biasanya mengandung silikon. Jadi kalau kita pakaikan di daerah tertentu, dia akan bisa meminimalisir pori-pori pada wajah kita. Jadi sehingga keringat kita tuh lebih lama untuk keluar gitu. Kedua juga ada untuk melembutkan wajah, melembabkan, menghaluskan. Jadi lebih mudah dalam pemakaian foundation. Oke, saya akan langsung memakai primer ke wajah Ides. Oke, baik. Kalau kakak lihat nih ya, wajah Ides ini tipe yang cenderung kering. Kalau lihat kayaknya lebih berminyak dan pori-pori besar ya kak ya? Kalau kakak lihat kayaknya Ides memang mukanya cenderung yang berminyak. Berminyak, oke. Berarti kalau yang berminyak lebih bagus menggunakan primer yang matte. Yang matte, oke. Yang untuk menutupi pori-pori biasanya supaya keringat tidak begitu cepat keluar. Nah di sini saya memakai primer itu tidak ke seluruh wajah. Saya memakaikan daerah T. Jadi daerah T itu Ides, ini dahi, hidung, dan dagu. Itu daerah-daerah yang sering banget keluar keringatnya. Jadi memakai primer juga tidak sebanyak kita memakai foundation. Kita boleh ambil 1 biji jagung aja untuk pemakaiannya. Biasanya Ides kalau di rumah pakai primer? Enggak, makanya pengen tahu juga sebenarnya primer ini seberapa penting di makeup dan ternyata memang penting banget kak ya. Iya. Berarti primer ini digunain sebelum kita menggunakan foundation. Iya, sebelum. Sebelum. Selalu sebelum, jangan sesudah memakai foundation. Nah, ini. Jadi kita setelah memakai ini, kita tunggu beberapa saat sampai kering. Atau kalau ada kipas, boleh kita kipas. Jangan langsung dipakein foundation. Karena itu berakibat fatal. Pernah nggak sih Ides di lokasi dimanapun lah gitu, Ides ketemu dengan muka klien yang sering hitam-hitam hidungnya atau kayak ngangkat foundationnya, ya itu begitu karena si primer ini tadi belum ngeset tapi sudah dipakein foundation gitu. Primer ini khusus digunakan di daerah T-zone aja atau bisa ke daerah yang lain? Ke daerah yang lain bisa, seperti pipi itu lebih besar pori-pori, tapi tentunya kita memakai primer yang sifatnya matte. Kalau kita memakai primer yang sifatnya matte ke semua muka, otomatis ada bagian-bagian yang bisa pecah karena terlalu kering. Apalagi untuk muka yang kering tuh nggak usah dipakein primer yang matte. Karena muka kering dipakein primer yang matte, jadi kering semua. Gitu. Lebih mudah nge-crack kak ya berarti makeup-nya? Iya. Jadi kita pakai sesuai dengan porsinya saja dan jangan terlalu banyak. Kalau untuk mereknya sendiri, primer ini tidak ada merek-merek khusus atau memang ada merek-merek khususnya gitu kak? Kalau sama kakak sendiri, pemakaiannya itu campur. Ada yang local brand, ada yang high end. Jadi tidak semuanya muka bisa dipakein high end. Karena biasanya partikel high end itu beda dengan lokal. Kalau misalnya lebih bagusnya, kalau Kak anjurkan pakai lokal. Yang lokal aja. Oke, baik. Jadi ini kita tunggu sampai kering dulu berarti Kak ya? Iya, tunggu sampai kering. Kalau perlu dikipas-kipas, baru nanti kita pakaikan foundation, begitu. Mungkin pemirsa di rumah juga kali ini dapat ilmu baru juga. Ternyata primer ini penting juga loh pemirsa untuk dipakai begitu ya Kak ya? Untuk membantu mengecilkan pori-pori. Ini step yang paling utama. Paling dasar itu adalah primer. Terserah. Biasanya juga kalau orang-orang di luaran itu tidak hanya satu primer Ides. Bisa sampai 3, bisa sampai 4 tergantung dia prepare-nya dia seperti apa. Kalau Kak cukup 1. Dan itu tidak harus yang mahal. Yang mahal, yang cukup di kantong ya kayak terjangkau. Yang terjangkau. Sampai kita menunggu primernya ini kering juga. Mungkin pemirsa Poko TV juga pengen tahu juga dengan apa ya bentuk atau mungkin tekstur dari muka kalian sendiri lebih ke kering, cenderung berpori-pori besar atau seperti apa, mungkin harus paham dulu jenis kulit kita sendiri gitu ya Kak ya. Jadi kalau misalkan kita mau memakai kosmetik, kalau kita memakai pemakaian krim dokter lah khususnya, itu mungkin daya tahan make up di muka kita kurang lebih 1 atau 2 jam tahan. Selebihnya biasanya akan longsor atau akan luntur dengan sendirinya karena memang partikel dari pemakaian krim dokter itu kan licin, jadi tidak ngeset di wajah begitu. Jadi ini kira-kira sudah kering. Dah nanti saya akan kasih tahu sama pemirsa Bungo TV di rumah tentang pembuatan alis. Jadi di masing-masing kiri kanan alis ini akan saya contohkan
bagaimana cara tutorialnya. Oke, pemirsa Bunga TV jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Bunga TV di rumah, kembali lagi bersama saya di Inspirasi Wanita. Oke, baiklah, kalau tadi saya sudah sedikit memberikan tips cara menggunakan primer pada wajah kering, pada wajah yang berminyak. Sekarang saya akan sedikit memberi tutorial alis. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu sama Ides, biasanya kalau ke kantor pakai alis atau enggak? Pakai dong, karena kalau nggak pakai alis tuh bawaannya kayak kusam aja gitu. Oh, jadi Ides itu termasuk salah satu pengguna pensil alis. Bener. Kalau aku sendiri enggak. Oh enggak ya? Enggak, karena ribet. Oh ribet. Kalau kakak dikasih pilihan, mau pergi keluar itu lebih milih menggunakan alis atau menggunakan lipstick? Lipstick. Oh lipstick ya. Kalau aku tanpa lipstick, aku nggak mau keluar. Oh nggak pede ya? Nggak pede. Tapi kalau nggak pakai alis terserah. Oh, gitu. Aku pasti keluar gitu biasanya. Kalau ini sih lebih kalau nggak pakai alis tapi nggak pakai lipstick nggak pede juga. Tapi kalau pakai lipstick nggak pakai alis sama-sama nggak pede juga. Oh, gitu. Jadi kakak lihat zaman sekarang lebih ke alis. Lebih ke alis bener. Lebih ke alis. Ada yang alisnya macam-macam lah bentuknya Ides. Ada yang bentuk celurit. Bener. Ada yang lurus kayak alis Korea. Kan zaman sekarang kan alis Korea tuh lagi booming-boomingnya itu. Kalau Ides sendiri alisnya yang kayak gimana? Alisnya lebih ke arah-arah yang kiblatnya kayak Korea-Koreaan gitu deh kayaknya. Iya, lurus gitu ya, biar terlihat lebih muda gitu. Muda bener. Masih muda, walaupun iya, muda. Ini aja kayak modelan lipstick Ides juga Korea gitu. Lebih ke kiblatnya Korea. Bener. Karena kan sekarang kenapa lebih banyak orang lebih suka pakai alis dibanding lipstick, kan sekarang pakai masker. Jadi nggak kelihatan juga mau pakai lipstick atau enggak gitu. Kalau aku sih kalau udah make up aku biasanya pakai itu aja. Gitu. Supaya make upnya lebih kelihatan. Oke. Jadi sekarang kita mau buat alis Kak ya. Sekarang aku mau kasih tahu sedikit tutorial pembuatan alis. Nah, jadi tidak semua orang itu menggunakan pensil alis Ides. Oh gitu. Ada macam-macam lah. Pertama ada yang pensil alis, ada yang powder sifatnya, ada yang pomade. Jadi di sini kalau kakak biasanya pakai yang pomade. Oh yang pomade. Oke. Jadi juga pembuatan alis itu harus melihat bentuk muka. Kalau kayak Ides, kalau misalkan kakak lihat ya, kalau alis Ides, kalau misalnya kakak bentuk alis Ides itu naik, otomatis mukanya terlihat lebih seram. Lebih seram, oke. Makanya lebih bagus kalau Ides sehari-hari pakai yang kayak modelan Korea gitu ya. Karena terlihat lebih muda. Gitu. Kalau Ides ini mukanya lebih cenderung bulat, oval atau gimana nih Kak? Kalau kakak lihat ya kayak bulat deh. Bulat ya. Kalau bulat itu lebih bagus alisnya bentukannya yang lurus. Lurus bagus, sedikit menukik bagus. Yang penting jangan terlalu ke atas. Biasanya yang terlalu ke atas itu pemakaian alis pada pengantin. Karena biasanya pengantin itu dituntut untuk menglingi ya kan Des ya. Kalau sehari-hari kita pakai alis yang menukik, otomatis kita akan terlihat lebih seram sehari-hari begitu. Kalau misalnya ada sendiri pakai alisnya yang pensil, lebih sering pakai yang pensil sih karena mungkin lebih gampang aja kali Kak ya. Ya jadi kalau di rumah kan mau ke kantor langsung cepat langsung. Karena memang alis ini adalah bagian tersulit sih kalau menurut Ides untuk make up gitu. Karena suka nggak sinkron antara kiri dan kanan gitu. Iya, saking terlalu kita membuat alis tuh ada yang sampai sulam gitu ya. Lebih gitu. Gampang, tinggal kita pakai lipstick, pakai udah keluar gitu. Oke, jadi aku mau kasih sedikit tutorial kepada pemirsa Bunga TV di rumah. Nah, di sini aku punya pomade alis. Terserah kalian mau pakai apa aja di rumah yang senyaman kalian. Tapi di sini aku pakai pomade, terus ada kuasnya juga. Tapi sebelumnya karena di sini aku tidak mencukur alis, tidak mencukur alis Ides. Jadi bagaimana caranya kita bisa menutup alis dengan sempurna tanpa kelihatan nanti masih ada alis-alis yang bulu-bulu halusnya. Iya gitu. Biasanya Ides nggak pakai ini lem atau gimana untuk enggak, karena memang
belum begitu paham untuk cara pembuatannya, makanya sekarang asal kepake aja alisnya udah gitu. Bener, asal kepake aja udah. Jadi di sini kakak pengen kasih tips sedikit supaya lebih rapi dia sehari-hari dalam pergi ke kantor. Pertama yang kakak pakein tuh lem. Oh, lem. Terserah ya pemirsa di rumah mau pakai lem yang apa, yang lem kertas kayak atau lem bulu mata juga boleh. Di sini saya pakai lem kertas. Baiklah pemirsa, kita langsung aja ke tutorialnya. Pertama, lem alis dulu bagian sebelah kanan. Jadi ngelemnya, kalian bisa pakai lem apa aja di rumah. Aku lem dan sedikit didorong ke atas supaya dia lebih rapi. Satu arah berarti Kak ya? Satu arah. Jadi kalau misalnya yang kanan ya ke kanan aja. Oh gitu. Kalau dia kayak gini tuh bakal lebih ini berantakan jadinya. Bener. Jadi bangun bulu-bulunya ya Kak ya. Kita kan mau menidurkan bulu-bulu. Kalau arahnya berlawanan jadi kayak membangunkan bulu alis. Nih. Kalau untuk ide sendiri sepertinya alisnya tidak terlalu tebal, jadi lebih mudah untuk dibentuk. Nah. Jadi setelah dilem, pastikan lemnya kering dulu baru dibuat bingkai alisnya. Berarti kalau untuk lemnya ini bisa gunain lem yang lain Kak ya? Bisa. Biasanya kebanyakan lem kertas sama lem bulu mata. Bisa pilih antara itu. Kalau kakak lebih suka ke lem kertas karena dia langsung membentuk, tidak perlu disisir, langsung bisa kebentuk gitu. Kalau pakai lem bulu mata kan dia harus disisir ke atas dulu. Oke. Pokoknya yang penting pemirsa jangan menggunakan lem setan ya Kak ya, bahaya, nanti bisa kebakar alis kalian. Dan juga nanti alisnya tidak bisa bangun lagi, tidur selama-lamanya. Oke, kita lihat kalau alisnya sudah sedikit mengering. Coba kita tekan pakai jari, kayaknya sudah kering. Langsung saja aku mau buat bingkai alisnya. Di sini aku pakai pomade. Kalian bisa pilih pomade apa aja yang kalian biasa pakai di rumah, terus pastikan pomade yang kalian punya itu warnanya coklat. Karena kalau misalnya Ides, biasanya kalau kayak ibu-ibu di rumah tuh itu kan pakai yang warnanya hitam. Jadi kayak kesannya lebih tua. Kalau Ides sendiri kan pakai yang warna coklat kan. Jadi lebih ke sini supaya terlihat. Nah, untuk bingkainya sendiri aku tarik bagian bawah ke belakang. Nih. Menggunakan kuas. Tuh. Lebih bagus bentuknya lurus tapi sedikit melengkung ke belakang. Jadi dia lebih terbentuk. Kalau Ide sendiri biasanya buat yang lurus aja sampai belakang. Lurus sampai ke belakang. Ide kan ini ya, agak ke Korea begitu ya. Mau pindah haluan kira-kira? Belum tahu nih, kita mau coba lihat dulu nih yang lain. Mana tahu dengan alis terbaru ini pindah dari Korea ke Arabian. Tapi kalau untuk alis yang kiblatnya Arab-Arab gitu, kalau untuk dipakai sehari-hari nggak terlalu, kata anak sekarang tuh nggak terlalu lebay Kak ya berarti? Sebenarnya terlalu mencolok kalau make up ke Arabian itu kita pakai untuk sehari-hari. Gitu. Karena dari alis saja mereka udah tegas rata-rata kan. Nah, jadi lebih baik dia tetap ke Korean aja. Lebih girly, lebih muda. Nih, jangan lupa diisi, setelah dibingkai tadi diisi sehingga dia bisa menutupin alis-alisnya tadi. Untuk bagian depan biasanya itu sering ditemuin nggak sih Des alis orang yang petak di depan gitu kan, karena mungkin mereka belum tahu cara membaur alis. Jadi terlihat lebih petak gitu kan. Jadi di sini aku mau kasih tips cara membaur alis supaya alisnya tidak kotak di depan. Kuas yang kalian punya belakangnya bisa langsung diaplikasikan di depan begini. Tinggal dibaur-baur sedikit. Nah, gampang bukan? Kalian bisa langsung praktekin ini di rumah. Bagaimana Ides? Apakah sudah memakai alis Ides bisa lebih percaya diri? Bener, kalau udah pakai alis udah percaya diri pokoknya. Percaya diri, siap kemanapun dan kapanpun. Tapi ini belum selesai Ides. Belum selesai. Kalau begini aja ke pasar lucu kali ya. Iya, cuman sebelah. Jadi ini kan masih ada bulu-bulu yang halus di bawah alis Ides tadi. Kita tutup menggunakan concealer. Jadi concealer di rumah kalian yang kalian punya tuh bisa kalian langsung aplikasikan ke alis kalian masing-masing. Bisa juga menggunakan foundation.
Jadi mana yang teksturnya bisa menutupin bulu-bulu, bisa kalian pakai. Jadi pertama-tama kita ambil kuas, bisa kita tutupi bulu-bulu yang belum terkena alis ini. Nih. Biasanya Ides di rumah pakai concealer untuk ini bersihkan alis? Enggak, lebih ke foundation aja. Karena Ides itu satu alat makeup untuk semuanya. Begitu. Oh, jadi langsung kayak primer, Iya. alas bedak, langsung ke bedak tabur Iya, langsung. bener. Jadi nggak yang begitu detail ya, Enggak. kalau untuk ke kantor cuma ya. Karena emang Ides itu sebenarnya kalau makeup belum begitu memahami banget, karena makanya itulah terima kasih untuk Bungo TV yang sudah menghadirkan program terbaru Inspirasi Wanita Arah Kecantikan. Insya Allah ini. menginspirasi. Iya benar. Ya, kalian di rumah terus tetap tontonin Inspirasi Wanita, banyak tips dan trik yang kita berikan hari ini. Berarti kalau untuk bingkai alisnya udah selesai berarti Kak ya? Udah Ternyata selesai. bikin alis tuh nggak ribet, say. Gampang. Gampang ya pemirsa. Jangan terlalu dipikirkan. Oke. Kalau kita mau bikin alis tapi dipikirin dulu, otomatis itu akan terlihat lebih sulit. Gitu. Nih. Dan penggunaan pomade juga memudahkan. Tapi senyamannya aja. Kalau kayak Ides kan nyamannya pakai pensil alis. Karena emang belum pernah coba pakai pomade. Iya. Dan concealer juga Ides, pemilihan concealer itu harus yang warnanya jangan jauh beda dari kulit kita. Oke. Ya. Bagaimana? Bagaimana pemirsa alis buatan Kak Ika Makeup Bungo? Semoga menginspirasi ya untuk pemirsa yang ada di rumah. Oke, baiklah, setelah ini saya akan memberikan tips menggunakan software dengan mudah. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Wanita. Baiklah pemirsa semua, masih di acara Inspirasi Wanita, masih bersama dengan saya dan model saya Ides. Nah, jadi gimana Ides setelah alisnya dipakai keduanya? Oke, tadi pemirsa saya udah ngaca dan ternyata memang penggunaan pomade ini ternyata lebih gampang sih menurut Ides ya Kak ya ternyata daripada penggunaan pensil alis. Dan kalau kalian mau pengen lebih rapi ya pakai concealer. Jadi lebih presisi bentuk kiri dan kanan tuh sama gitu. Nah, oke, tadi saya sudah bilang sama pemirsa semua di rumah. Saya akan sedikit kasih tips ke kalian semua tentang penggunaan software dengan mudah. Biasanya Ides pakai software nggak sehari-hari kalau pergi kerja? Sehari-hari sebenarnya setiap hari sih, hampir setiap hari. Tapi penggunaannya paling cuma bentar, sekitar 1-2 jam. Oh, jadi setiap hari itu pakai cuman sebentar-sebentar? Sebentar-sebentar. Dan mungkin kalau untuk cara penggunaannya lebih ke menggunakan tangan. Gak higienis. Jangan ditiru ya di rumah kalau pengen pakai software yang baik dan yang clean, tentunya jangan menggunakan tangan. Oke, karena kan terkadang tuh pengen cepet, ternyata nggak higienis ya. Ya mungkin Ides sendiri sudah pro ya dalam memakai software. Walaupun agak setelah menggunakan tuh pedih-pedih berair-air mata gitu, karena habis makan pakai tangan mungkin. Iya, jadi ada kayak bekas sambal gitu. Oke. Ternyata lebih aman menggunakan alat-alatnya gitu Kak ya. Iya, di sini Kakak juga pengen tanya dulu sama Idesnya, biasanya pakai ukuran berapa? Kan software ada ukuran-ukuran tuh, biasanya pakai yang nomor berapa? Mungkin Ides golongan pemirsa yang menggunakan soft lens ini nggak pakai ukuran. Jadi mana yang warna yang suka, ya udah pakai aja, nggak pakai tanya-tanya diameternya berapa. Makanya mungkin lebih sering nggak nyaman pakai soft lens karena ukurannya nggak sesuai kali Kak ya. Iya, jadi kalau misalnya kayak mata Ides ini kan lebih ke normal, biasanya pakai yang ukurannya sedang. Oh, ukurannya sedang. Tapi kalau misalnya kita menggunakan make up dengan tema tertentu, seperti kayak Barbie atau Princess, bisa kita pakai ukuran yang besar. Itu ukuran terbesar adalah 16. 16. Kalau yang sedang dari yang berapa? sedang itu biasanya 14,5. 14,5. Oke. Iya. Jadi bisa Ides pakai yang 15 atau yang 14,5. Tapi kalau pakai yang 16 itu sudah terlalu besar dan tentunya mata kita yang putih-putih itu akan terlihat lebih dikit. Lebih sedikit ya, dan juga nggak nyaman kalau dipakai terlalu lama Kak ya. Iya, iya, biasanya Ides pakai tangan ya. Iya benar. Jangan lagi ya. Jangan lagi, oke baik. Ya. Bisa jangan ditiru. Ada aplikatornya loh Ides. Iya, itu bisa memudahkan dan lebih higienis. Oh gitu. Karena kalau pakai aplikator itu lebih ke
tremor gitu sih Kak, tangan itu kayak gemetar-gemetaran gitu, jadi udahlah pakai tangan aja gitu. Jadi mau cepet langsung Iya, pakai tangan, yang penting kepake. Walaupun airnya netes gitu. Oke. kayak mengenang masa lalu ya, banyak Jangan berurai air hempaskan mata. masa lalu pemirsa. Oke. Iya. Oke, baiklah, jangan terlalu banyak ya kita bicara. Nanti tutorialnya nggak jadi-jadi. Malah curhat kita di sini. Iya, curcol. Jadi di sini aku punya softland. Ini Ides akan punya softland yang ukurannya 14,5. 14,5. Oke. Jadi aku pengen kasih tahu sama kalian semua penggunaan softland ini, terutama pakai yang baru Ides. Oke. Jangan pakai bekas. Mata satu kita pakaikan ke mata kita, otomatis itu akan lebih perih. Oh gitu. Gitu. Jadi aku mau kasih tahu kepada pemirsa semua di rumah pakai yang baru. Oke. Kalau untuk softland yang baru ini bisa dipakai berapa kali Kak? Kalau softland biasanya kalau kita beli di optik itu ada masanya atau jangkanya biasanya 3 bulan, Oh, 3 6 bulan. Jadi kita sesuai, kita lihat aja di itunya, di kemasannya, jangkanya berapa bulan gitu. Gitu. Jadi selagi masih ada bulannya masih bisa dipakai. Gitu. Biasanya Ides yang tipe orang yang sekali pakai buang beli lagi atau bisa ditunggu dulu sampai jangkanya habis? Iya, biasanya lebih ke ditunggu sampai jangkanya habis. Apalagi kalau warnanya mungkin Ida suka gitu, bisa ditunggu sampai jangkanya habis gitu. Biasanya Ides pakai warna yang mencolok kah atau yang lebih natural? Lebih yang natural, agak ke coklat-coklat gitu. Coklat-coklat gitu. Oh ya pemirsa di rumah, untuk pemakaian softland, sifat softland itu ada yang mint, ada yang normal. Oke. Apakah Ides termasuk pemakai softland yang mint atau yang normal? Ida sih yang normal aja. Yang normal. Jadi kalau kakak pengen tanya sama Ides, pemakaian softland ini biasanya menurut Ides itu haruskah atau memang ada sesuatu acara aja dipakai atau kalau Ida lebih ke kalau ada acara aja atau mungkin mau kerja yang memang diharuskan dituntut tampil cantik, ya itu Ida harus pakai softland karena biar lebih menonjol aja gitu make upnya. Iya, jadi pemirsa di rumah ini salah satu pemirsa juga yang sering menggunakan softland di rumah. Otomatis saya sudah pro dalam memakainya dan menggunakan tangan. Tapi sampai saat ini masih terus nangis terus kalau pakai softland. Iya, Tahu kenapa karena ya? mungkin kontak mata kita kan beda-beda dalam menerima rangsangan dari softland sendiri. Jadi sini pengen kasih tutorial kepada pemirsa Bungo TV di rumah bagaimana cara menggunakan softland dengan mudah. Oke. Oke, di sini kita punya aplikatornya Ides. Aplikatornya begini. Jadi Anda jangan menggunakan tangan lagi karena Dan nanti habis pulang di sini saya akan cari aplikatornya. Iya. Jadi pegangnya sebelahnya jepit, sebelahnya aplikator yang itu ya. Sebelah kiri kita pegang pemasangnya. Pemasangnya, oke. Sebelah kanan kita pegang jepitnya. Jangan lupa kita rendam dulu softlandnya menggunakan air softland. Oke. Ini juga mungkin pemirsa juga banyak yang tanya nih Kak ya, kalau kita penggunaan softland itu ketika baru beli bisa langsung dipakai atau kita rendam dulu menggunakan air softland agak berapa menit gitu? Kalau sepengetahuan saya ya Ides, kalau misalnya kita baru beli softland, sebaiknya kita rendam di tempat softland ini menggunakan air softland selama 3 jam. Selama 3 jam, oke. Jadi karena kalau kita beli yang kotak itu kan sudah ada airnya, tapi kita nggak tahu berapa lama di dalam situ. Oh iya benar. Dan kadar airnya masih bagus atau enggak kita kan nggak tahu. Makanya kita juga harus membeli botol air softland serta airnya juga ya, tentunya jangan botolnya aja ya. Botolnya aja. Nanti diisi air yang lain lagi ya kan. Jadi softlandnya dibuka, diletakkan di tempatnya, direndam dengan airnya selama 3 jam. Oke. Kalau amannya itu Kak, penggunaan softland ini berapa jam? Amannya, kalau biasanya kakak make pengantin itu dari subuh sampai ke sore. Oh, aman berarti. Sebenarnya selama ini itu aman-aman saja, tapi itu tidak baik. Oh, tidak baik. Gunaan softland kalau tidak 4 jam, 6 jam saja. Oke. Karena sifat softland ini kalau masuk debu sedikit dia sudah mulai nggak nyaman di mata. Oke. Gitu. Berarti kalau air softland ini kalau nanti kita penggunaan softland tiba-tiba kita kadang suka ngerasa kering tuh Kak ya matanya. Bisa langsung kita tetesin pakai air softland gitu ya. Kebanyakan orang langsung meneteskan pakai air softland. Tapi sebenarnya ini penggunaan yang salah. Oh, gitu. Ini air softland bukan air tetes mata. Oh. Tetes mata menggunakan softland ada lagi Ides. Oh, ada lagi. Ini hanya untuk merendam membersihkan softland. Apabila ada terkena eyeliner, terkena debu, kita keluarkan dari mata, kita bersihkan menggunakan air softland. Berarti Ya. selama ini Idis termasuk golongan orang yang salah juga karena Idis sering menggunakan Ya makanya ini langsung ya. di program ini tuh kita bahas tentang kecantikan yang biasa. benar gitu, supaya nggak salah lagi perempuan di rumah wanita-wanita ini kadang salah menggunakan make up, salah menggunakan softland. Jadi kita bahaslah di Inspirasi Wanita ini. Baik.
Sangat berguna sekali pemirsa Iya. program Inspirasi Wanita ini. Jadi kita tuh bisa tahu yang tadinya mungkin teman-teman IDES juga banyak kalangan yang nggak bisa menggunakan soft lens karena takut lengket, takut kering, takut nanti matanya jadi berair apa segala macam, jadi nggak nyaman untuk beraktivitas gitu. Iya, Ternyata jadi penggunaan yang salah. Jadi di sini kita memberikan informasi tentang cara penggunaan yang benar. Supaya jangan salah lagi ya, IDES ya. Jadi tangannya harus higienis dulu. Kalau sudah higienis, gunakan aplikator. Oke, jadi jangan lagi pakai tangan langsung ya pemirsa, jangan ikuti itu. Iya. Oke, kayaknya kita sudah terlalu panjang lebar ya ngobrolnya. Kita langsung aja menggunakan soft lens. Di sini saya pakai soft lens warna coklat. Karena tidak semua warna bisa masuk ke muka kita ya. Nih. Soft lensnya kita ambil menggunakan jepit dan kita taruh di aplikatornya begini. Nah, cara pemasangannya mudah begini. Si mata boleh melihat ke bawah. Ke bawah. Oke. Jadi kelopaknya kita tarik sedikit ke atas, begini. Nah, mudah bukan? Mudah bukan? Tidak perih pemirsa. Iya. Kalau pakai ini memang nggak perih. Ya. Coba aku pengen lihat dulu beberapa detik keluar atau enggak air mata IDES. Kayaknya enggak ya? Enggak keluar dong. Kayaknya enggak ya. Jadi ya, pemirsa ya. si IDES tadi ngomong dia kalau biasanya kalau pakai tangan tuh kan langsung keluar air ya. Pedih gitu. Kalau pakai aplikatornya tentu enggak IDES karena lebih higienis. Tidak ada kayak sambal, kayak debu yang menempel di sini karena dia ada tempatnya nih. Oh iya benar. Tuh. Sekarang kita coba pakai satu lagi ya. Ya. Nih, tetap dengan bentukan yang tadi. Tuh. Wow, tidak terasa pemirsa. Aduh, ternyata emang bener ya menggunakan soft lens, menggunakan aplikator itu lebih aman. Tentu dan saja. nggak sakit loh beneran. Dan dia nggak keluar loh air matanya Iya, gitu bener. loh. Nggak keluar sama sekali. Jadi tidak seperti mengenang masa lalu ya IDES Iya, ya. benar. Aduh, bagus ya. Kayaknya emang ukurannya ini tadi berapa Kak yang ini? 14,5. 14,5. Kayaknya ini yang lebih nyaman deh. 14,5 ukuran yang paling pas. Oke, jadi untuk hari ini dari segmen pertama sampai segmen terakhir ada nggak yang IDES pengen tanyain lagi dari keseluruhan? Sejauh ini udah ngerasa kejawab semua yang selama ini mungkin IDES juga sempat gimana ya cara penggunaan soft lens itu supaya nggak pedih, nggak perih di mata, udah tahu. Dan ternyata ketika kita beli soft lens itu harus kita rendam dulu dengan air soft lensnya kurang lebih 3 jam supaya lebih aman aja gitu kayak. Oke, dan penggunaan alis mungkin setelah ini IDES akan beralih dari pensil alis ke pomade. Gitu, lebih aman. Bukan untuk rambut cowok aja ada pomade. Iya, bener Alis ya. pada wanita juga punya pomade. Jadi lebih memudahkan. Kalian di rumah bisa menirukan episode kali ini di rumah dan pastinya ini lebih mudah dan lebih gampang untuk ditiru. Oke, baiklah. Hari ini kayaknya cukup ya IDES ya. Tips dan trik dari kita hari ini. Saya Ika Bunga mundur diri dan model saya IDES. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga TV selalu di hati. Bye.